Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Amma ba'du, ayuhal hadirun rahimakumullah. Semua saudara-saudara, tuan-puan dan adik-adik, anak-anakku semua, para penuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita selalu kesehatan wal afiyah insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita boleh untuk memasuki bulan Rabiul Awal yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Bulan Rabiul Awal iaitu bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mulia. Kemuliaan bulan Rabiul Awal adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Rasulullah tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Rasulullah tidak dilahirkan di malam Lailatul Qadar. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal kan? Rasulullah tidak dilahirkan malam Lailatul Qadar, padahal malam Lailatul Qadar adalah malam yang afdal. Rasulullah tidak dilahirkan di hari Jumat, padahal hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, ya, hari yang paling mulia. Tidak. Kenapa? Karena kalau dilahirkan di bulan Ramadan, nanti Rasulullah mulia karena lahirnya di bulan Ramadan. Rasulullah mulia karena lahirnya di malam Lailatul Qadar. Rasulullah mulia karena dilahirkan di hari yang mulia. Enggak. Tapi Rasulullah dilahirkan di hari Senin yang tidak ada fadilah apapun di hari Senin, di bulan Rabiul Awal yang tak ada fadilah apapun di bulan Rabiul Awal ini. Ya. Kenapa? Supaya kemuliaan Rasulullah adalah asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rabiul Awal yatasyarraf bihi sallallahu alaihi wasallam, menjadi mulia karena lahirnya Rasulullah di situ. Hari Isnin menjadi mulia karena dilahirkannya Rasulullah SAW di situ. Ya, alam semesta ini semuanya yatasyarraf, mendapat kemuliaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makna dari wujud, makna dari ijad, makna dari lahirnya Rasulullah SAW adalah bahwasanya beliau telah merubah alam semesta ini, yang dari gelap menjadi terang, yang dari kebodohan jahiliyah menjadi siratal mustaqim, ya, menjadi orang menjadi Islam. Yang dulunya orang-orang jahiliyah penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, penuh dengan akhlak yang buruk, ya, sampai saling bunuh-membunuh di antara mereka, peperangan di antara mereka. Bahkan mereka tidak malu untuk menjual belikan manusia, mereka tidak malu untuk menjual wanita, mereka tidak malu untuk dan tidak takut untuk membunuh anaknya sendiri ketika mendapatkan anak perempuan, ya, wa'dul banat namanya, membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuannya sendiri. Ini adalah akhlak-akhlak buruk yang ada pada zaman itu. Tapi orang paling mulia, orang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, afdalul makhluqat, makhluk Allah yang paling mulia dari semuanya, ya, dari lebih mulia daripada para malaikat, lebih mulia dari semua manusia. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tempat yang seperti itu buruknya. Orang yang paling mulia ini dilahirkan di tempat yang paling bejat akhlaknya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin merubah alam semesta dengan akhlak yang indah. Walaupun Rasulullah dilahirkan di tempat yang akhlaknya buruk, perangai yang buruk, tapi beliau merubah itu semua dengan akhlak yang indah. Merubah itu semua dengan sifat-sifat beliau yang penuh kasih sayang, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, kamu berada pada akhlak yang sangat
agung, yang sangat mulia sekali. Dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali engkau adalah sebagai rahmat untuk alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah di bulan Rabiul Awal ini kita penuhkan hari-hari kita dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak untuk mengenal dan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sirah beliau. Jangan sampai terlewat satu hari kecuali di situ kita membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membaca sirah beliau, perjalanan hidup beliau, kehidupan beliau, maka akan membuat hati kita semakin kuat, mendapat iman kita semakin kuat, linusabbita bihi fuadak. Ya. Untuk menguatkan hati. Jadi cerita-cerita para nabi, para rasul di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Adam, ya. Nabi Allah Musa, dan semua anbiya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk menguatkan hati. Jadi begitu juga dengan sirah Nabi kita Muhammad SAW dan sirah orang-orang yang saleh, para wali-wali Allah. Untuk kita terus baca, untuk kita baca lagi, untuk kita kenang perjuangan mereka, sehingga kita akan tambah kecintaan kita pada mereka semua. Karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Kalau kita semakin kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin cinta kepada Rasulullah. Kalau kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada satu hari kecuali kita mengingat Rasulullah, kecuali kita membaca sirah Rasulullah, kecuali kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pemberi syafaat kita yaumul qiyamah nanti. Beliaulah yang akan menolong kita di yaumul qiyamah nanti, di mahsyar, ketika orang-orang memerlukan pertolongan, ketika orang-orang memerlukan bantuan, ketika keadaan yang sangat panas sekali, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya berjarak satu jengkal di atas kepala kita, ketika manusia hampir tenggelam dengan peluh mereka yang sangat banyak. Dan di saat itu semua berlari dan mencari pertolongan, memohon pertolongan, memohon syafaat. Mereka berlari kepada Nabi Allah Adam, minta tolong, ya Adam, ishfa' lana ala ma tarana nufi. Mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah bapak semua manusia, tolonglah kami dalam keadaan seperti ini. Tapi apa kata Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, nafsi, 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 urus diri kalian sendiri. Nabi Adam takut terhadap hari itu, hari yang penuh dengan rasa takut, karena Allah Subhanahu wa taala marah, sangat marah sekali. Mereka mengatakan, lam ara anallah Subhanahu wa taala ghadiba ghadaban qablahu wala ba'dahu mithlah. Tidaklah aku belum pernah melihat Allah marah semarahnya Allah pada hari ini, maka aku takut karena dulu aku pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan buah khuldi, tapi aku memakan dan Allah mengusirku dari syurga, menurunkan aku dari syurga ke muka bumi, maka aku takut hari ini Allah akan menghisapku karena itu. Idhabu ila Nuh. Kemudian semuanya pergi kepada Nabi Allah Nuh, meminta pertolongan kepada Nabi Allah Nuh. Akan tetapi Nabi Allah Nuh pun mengatakan hal yang sama. Nafsi, nafsi, nafsi. Yani sendiri-sendiri, urus diri sendiri. Nabi Allah Nuh pun ketakutan. Beliau mengatakan, aku dulu pernah berdoa supaya Allah menenggelamkan kaumku. Maka hari ini aku takut. Aku takut Allah menuntutku atas itu. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim. Dan seperti itu, pergi kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka meminta kepada Nabi Allah Ibrahim untuk diberi syafaat. Mereka ketakutan, mereka kepanasan, ya. Mereka minta kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim pun mengatakan hal yang sama. Nafsi, nafsi. Semua Nabi mengatakan nafsi, nafsi. Nabi Ibrahim pernah mengatakan bahwasanya aku dulu di muka bumi pernah berbohong. Aku takut Allah menuntutku atas itu. Padahal Nabi Ibrahim tak pernah berbohong pun. Ya, Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Raja Namrud
ketika itu ditanya, "Man fa'ala bi alihatina hadha?" Qala fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun. Siapa yang telah menghancurkan kepada Tuhan-Tuhan saya ini? Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhalanya dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim yang ketika itu masih muda. Dihancurkan semua, kemudian kapaknya, apa bahasa sini kapak? Kapaknya itu dikalungkan di atas berhala yang paling besar di situ. Kemudian Nabi Ibrahim, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Siapa yang telah membunuhnya? Ada seorang namanya Ibrahim, seorang pemuda, dialah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini. Kemudian dipanggil Nabi Allah Ibrahim, ditanya, siapa yang membunuh semua ini? Nabi Ibrahim mengatakan, tuh, berhala yang paling besar. Tanya sama berhala itu, kalau dia boleh berbincang. Ini Nabi Allah Ibrahim ingin menggunakan hujjah, bukan Nabi Allah Ibrahim berbohong. Kemudian raja mengatakan, nggak mungkin, ini kan mana mungkin berhala boleh bercakap. Kalau tahu berhala tak boleh bercakap, lalu kenapa kamu sembah? Dia tidak mampu untuk membela, menjaga dirinya sendiri, mana mungkin dia boleh menjaga kita semua? Nah, ini Nabi Allah Ibrahim tidak berbohong kan? Tapi Nabi Allah Ibrahim takut ketika itu karena melihat marahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ketika itu. Kemudian idhabu ila Musa, begitu juga Nabi Allah Musa. Semua minta syafaat kepada Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak mampu untuk menolong karena Nabi Musa pernah memukul satu orang Bani Kipti sehingga mukul pelanja, tapi orang itu meninggal. Nabi Musa takut ketika itu. Ya, juga pergilah kepada Nabiullah Isa. Nabi Isa pun mengatakan hal yang sama. Nafsi, nafsi, dulu aku pernah disembah oleh kaumku. Aku takut kalau hari ini Allah menuntutku atas perbuatan kaumku. Nafsi, nafsi, semuanya ketakutan. Semuanya tidak ada yang mampu untuk memberi syafaat pada saat itu. Tapi syafaatul utma, syafaat yang paling besar dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis tentang syafaat sahih, ada di Sahih Muslim, boleh dilihat lagi, ada di Syaraful Ummah Muhammadiyah yang ditulis oleh guru besar kita Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Dijelaskan tentang hadis ini bahwasanya semua umat, dari umat Nabi Adam sampai umat terakhir, sampai yaumul qiyamah nanti, semuanya pergi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada orang lain lagi, semuanya melepaskan diri, hanya kepadamu kami memohon ya Rasulullah, engkaulah Nabi alladzi ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, engkaulah seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah telah mengampuni dirimu sebelum dan setelah kamu melakukan perbuatan itu. Ya Rasulullah, engkau tidak punya dosa, maka mohonkanlah ampunan untuk kami ya Rasulullah. Kemana lagi kami harus memohon? Kemana lagi kami harus meminta syafaat? Lalu apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama sekali Rasulullah mengatakan nafsi nafsi, tapi Rasulullah mengatakan ana laha ana laha. Ana laha ana laha, akulah yang memberikan syafaat itu. Maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Rasulullah SAW bersujud di hadapan Allah. Rasulullah mengatakan dengan bersujud, meneteskan air mata dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat kekasihnya, melihat nabinya, rasulnya sujud seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan diberi, dan berilah syafaat siapa yang kau inginkan. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rabb ummati ummati, ya Rabb umatku, ya Rabb umatku. Beliau tidak meminta tentang anaknya, tidak meminta tentang istrinya, tidak meminta untuk siapapun, tapi yang diminta adalah umatnya. Kemudian semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbebas dari padang mahsyar. Begitu juga dengan umat-umat yang lain mendapatkan syafaatul uzma. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya setiap nabi mempunyai satu doa yang mustajab, yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua nabi itu telah memintanya di muka bumi. Nabiullah Nuh telah meminta untuk ditenggelamkan kaumnya. Nabiullah
semua Nabi sudah meminta doa itu. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, dan aku tidak akan minta doa itu, doa mustajab yang sangat luar biasa itu, kecuali nanti di padang mahsyar, di yaumul kiamah nanti aku minta untuk aku syafaat, untuk aku memberi pertolongan pada umatku. Dan di saat itulah syafaatul uzma, yang syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, menyelamatkan umat Nabi Muhammad dan menyelamatkan semua umat-umat yang lain dengan para nabi-nabinya sekali. Mereka pergi menuju syurga dengan melewati jembatan Siratul Mustaqim. Maka ketika melewati jembatan Sirat, jembatan yang sangat tipis, yang sangat tajam, ya, ada yang baru berjalan sudah terjatuh. Dimulai jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, diikuti dengan ahlul baitnya, diikuti dengan para sahabatnya, begitu dengan para wali-wali Allah, para ulama, para orang-orang yang saleh. Mereka berjalan, kemudian umat-umat Nabi yang lain berjalan. Rasulullah memimpin mereka semua berjalan di Siratul Mustaqim, dan terbukalah pintu syurga yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat pintu syurga itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keindahan syurga dan tempat yang telah disiapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tak langsung masuk syurga. Rasulullah enggak langsung masuk syurga setelah melihat indahnya syurga. Tidak Rasulullah masuk syurga, akan tetapi Rasulullah berpaling dan Rasulullah melihat keadaan umatnya. Ternyata ada yang baru satu langkah mereka terjatuh, ada yang bergelantungan di sirat, ada yang mereka merangkak. Mereka semua banyak yang terjatuh, padahal di bawah sirat adalah api Jahannam, neraka, yang satu persatu mereka jatuh ke dalam neraka Jahannam itu. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan mengatakan, langsung pergi ke tengah-tengah Siratul Mustaqim. Rasulullah mengatakan, ya Rabb, la as'aluka Fatimata ibnati wala Khadijata zawjati, ya Rabb, ummati ummati. Ya Allah, aku tidak memintamu tentang keluargaku, tentang Fatimah anakku, atau Khadijah istriku. Ya Allah, aku minta pertolongan untuk umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Malik, penjaga neraka, untuk melihat masuk ke dalam neraka, mengangkat, memberi syafaat semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terangkatlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam syurga. Dan sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku akan masuk syurga, illa man aba, hanya yang tak nak saja, yang tak mau masuk syurga saja yang tidak akan masuk syurga. Semuanya akan masuk syurga. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, faman aba ya Rasulullah, lalu siapa yang tak nak untuk masuk syurga ya Rasulullah? Semuanya ingin masuk syurga, semuanya ingin mendapatkan keselamatan ketika itu, lalu siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk syurga? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Mereka-mereka yang taat kepadaku, mereka akan masuk ke dalam syurga, dan mereka-mereka yang bermaksiat atau melanggar perintahku, mereka-mereka yang tidak mau masuk syurga. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah umat-umat yang mau taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad yang dimaksud di sini adalah ummatul ijabah. Karena ada ummatul dakwah sama ummatul ijabah. Ummatul dakwah adalah mereka-mereka yang telah sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar dakwahnya Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengijabah, tidak menjawab panggilan Islam, tidak mau beriman. Maka yang ini adalah ummatul dakwah. Wa ummatul ijabah adalah mereka-mereka yang mendengar dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan mereka mau mengatakan labbaika wa sa'daika ya Rasulullah, yakni mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah ummatul ijabah yang insya-Allah akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan, istami' huna. Dengerin betul-betul. Kita yang bicara dia main-main tangan, tak boleh.
penuntut ilmu tak boleh macam itu. Kalau sedang didengar nih, kita sedang berbicara Rasulullah nih. Ya, main kokonya. Tak dengar nanti. Kalau tak dengar tak dapat ilmu nanti. Hasan, dengar tak? Mau dengar ya? Perhatikan. Filmnya ada apa-apa yang mau ditulis ya. InsyaAllah. Dan insyaAllah di bulan Rabiul Awal ini, insyaAllah kita semua siap untuk masuk di bulan Rabiul Awal dengan semangat yang kuat, dengan mahabbah dan cinta kepada Rasulullah SAW yang kuat, dengan mau memperbanyak solawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena solawat adalah kunci untuk apa? Semua yang tertutup. Solawat adalah kunci untuk semua yang tertutup. Ya, mau kaya, solawat. Pelajar mau hafiz Al-Quran, mau mudah menghafal, baca solawat. Ya, mau berjaya periksa, mau dapat nilai bagus tak periksanya, mau solawat. Ya, mau dicintai Rasulullah, solawat. Ya, bukan solawat aja, solawat nggak belajar, nggak boleh. Ya, belajar yang rajin, tapi solawat juga jangan ditinggal supaya ilmunya barokah. Ya, mendapatkan ilmu yang barokah dengan kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perbanyak solawat, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Ya, insyaallah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Asy-Syifa lil Qadhiyat. Kitab Asy-Syifa ini yang selalu kita baca, ya. Biasanya ada beberapa kawan-kawan juga yang ikut dengan Zoom selain online. Ada beberapa sahabat, beberapa ahbab, sahabat kita yang ingin masuk dengan online juga, dengan Zoom. Jadi ada dua, ada yang online. Nah, ini yang selalu kita baca, yaitu kitab Asy-Syifa fi Ta'rif Huquqil Mustafa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qadhiyat. Ini kitab yang luar biasa, penuh dengan keberkahan. Yang ini syarahnya juga syarah Syifa Al-Qadhiyat, dan banyak disyarahkan dan banyak diterjemahkan. Ya, beli. Ada yang terjemah pakai bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Ya, dibeli kemudian dibaca. Jangan tinggalkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya Rasulullah menjadi idola kita, supaya Rasulullah menjadi qudwah hasanah bagi kita. Karena kalau kita nggak kenal Rasulullah, nanti kita mau mencari idola yang lain nanti. Ya, kenalkan sama anak-anak kita. Ya, anak-anak kecil dari kecil sudah cinta sama Rasulullah, cinta sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cinta sama Sayyidina Umar, cinta sama Sayyidina Utsman bin Affan, cinta sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cinta dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta dengan orang-orang ahli syurga. Kalau kita cinta sama mereka, kita akan bersama mereka. Tapi kalau kita cintanya sama bintang film, pemain bola sepak sama artis kita kumpul sama mereka. Cintanya sama game, wah, main game. Orang kalau terus main game, berarti dia cinta sama game tuh. Ya, hari-harinya main game, hari-harinya nonton Korea, nonton film, YouTube. Ya, untuk apa? Habis. Hidup kita akan habis. Masa, hati-hati dengan masa ini, kalau hilang nggak akan kembali lagi. Ya, handphone kita pecah, kita boleh beli lagi. Uang kita hilang, uang kita habis, kita boleh cari lagi. Tapi untuk masa, boleh kembali lagi. Masa muda, hati-hati. Apalagi masa muda ini masa untuk menghafal, masa untuk belajar, betul-betul belajar. Merugi orang-orang yang masih mudanya, waktunya tidak digunakan untuk ilmu, tidak digunakan untuk berkhidmah, tidak digunakan untuk ibadah, tapi digunakan untuk handphone. Karena kalau you sekarang main game, apa nama gamenya? Mobile Legend, PUBG, game-game macam ini sekarang you main, habis masa muda. Ya, nanti berapa tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, dia akan ada yang lebih bagus lagi, akan ada yang lebih besar lagi, akan ada permainan. Orang sudah bosan dengan ini, orang akan ada permainan yang bagus lagi.
You sudah tinggalkan ini, PUBG sudah tak main lagi. Lalu, masa muda, ya Allah, apa yang you dapat? PUBG sudah nggak ada lagi. Mobile Legends sudah nggak ada lagi. You nak dapat apa? Terbuang masa. Ya Allah, dulu saya selalu main Mobile Legends, dulu saya selalu nonton film, dulu saya selalu main game. Sekarang film ada lagi, game ada yang lain lagi. Ya, yang kita main sekarang ini, anak-anak kita mungkin sudah nggak akan main lagi. Ya, you sudah dewasa nanti akan menyesal, ya Allah, saya tak dapat apapun. Bodoh, tak dapat ilmu, tak ada ibadah, rugi, nangis, menyesal. Tapi kalau dia gunakan sekarang untuk belajar, ibadah, taat, murajaah, menghafal, setahun 2 tahun yang akan datang, kawan-kawannya yang main PUBG menangis, rugi, dia akan bahagia. Alhamdulillah, saya gunakan masa anak untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Sekarang bacaan anak bagus dan anak sudah hafal Al-Quran. You main PUBG, apa you dapat? Hanya menyesal saja. Betul nggak Hasan? Menyesal, rugi. Coba you gunakan waktu untuk menghafal Al-Quran. Sudah berapa banyak Al-Quran yang dihafal ketika main game itu? Tak boleh. Ini untuk nasihat untuk semuanya. Karena sekarang kelas online, semua yang ada di rumah, semua kena pegang handphone. Dibagi handphone sama emak bapaknya untuk kelas online, tapi hanya dibuka saja, dianya tertidur waktu kelas. Lalu ketika selesai kelas, matikan itu langsung dia main. Semangat lagi, hidup lagi nih. Semangat, pakai kata-kata kotor terkadangnya. Game online itu kan sana ngomong kotor, nanti bikin grup. Bikin grup saling caci, maki, pandai bercaci, pandai maki. Bahkan pandai berbuat zalim, bahkan dia sampai kurang ajar kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati, orang tua pun kena memperhatikan anak-anaknya. Jangan boleh anaknya untuk terus main dengan handphonenya. Kena marah, kena tegur anaknya. Marah kita sekarang ini akan bermanfaat untuk anak-anak kita di masa depan. Tapi kalau sekarang kita takut, kita malu, kita sungkan, segan untuk marah kepada anak kita, nanti anak kita yang akan marah kepada kita. Anak kita yang mengatakan, akan menuntut kepada kita, Pak, kenapa dulu bagi saya handphone? Kenapa dulu melihat saya main PUBG, main game? Kenapa dulu saya melihat film, Mak tak larang saya pun, Mak tak tegur saya pun. Sekarang saya bodoh, Mak. Saya tak mampu untuk membaca Al-Quran. Saya tak boleh untuk menghafal Al-Quran. Saya tak mengerti ilmu agama. Saya tak kenal Tuhan saya. Saya tak kenal Nabi Muhammad SAW. Anaknya akan menuntut orang tuanya. Lebih baik nangis sekarang. Lebih baik anaknya marah sekarang, pedih sekarang, daripada nanti menyesal di belakang. Karena penyesalan selalu datang pada akhir. Jadi orang tua betul-betul kena tegur anaknya, kena marah sama anaknya kalau anaknya menggunakan masanya untuk hanya bermain dengan game, nonton film. Tak, masih muda, masa yang cerah, masa yang cemerlang, menghafal mudah, gunakan banyak-banyak menghafal hadis, menghafal Al-Quran, menghafal ilmu yang insya Allah di masa depan akan bermanfaat, dan anaknya pun akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kalau anaknya berbakti, orang tuanya yang akan bahagia. Kalau orang tuanya ini ibadahnya kurang, orang tuanya masuk neraka, anak-anaknya boleh memberi syafaat. Kenapa? Karena anak-anaknya ahli Quran, anak-anaknya tahfiz, boleh menolong orang tuanya. Tapi kalau anak-anaknya ahli game online, nanti dikubur ditanya tentang game online. Ada di surga game online? Ada. Di neraka banyak tuh game online tuh sama malaikat. Bahaya tuh. Jangan tergelak. Betul, hati-hati. Jadi insya Allah ini adalah nasihat untuk kita semua, untuk kita memperhatikan diri kita dan memperhatikan anak-anak kita, khususnya anak-anak jagaan kita, karena mereka adalah amanah. Anak jagaan kita walaupun mereka di rumah,
ya, apalagi yang duduk bersama kita, mereka adalah amanat dari orang tuanya. Orang tuanya memasrahkan kepada kita, berarti orang tuanya percaya sama kita. Kalau kita tidak jaga betul-betul ini anak, ya, tidak jaga masa mereka, kita tidak jaga amal mereka, maka nanti pulang anak ini tidak berjaya, maka kita telah berkhianat terhadap amanat kita. Kita bukan hanya berkhianat kepada orang tua mereka, tapi kita juga berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah SAW. Dan anak-anak ini yang keluaran kita akan merugi dan dia akan menuntut kita nanti. Ya, dulu saya belajar di madrasah fulani, ya, di situ saya hanya main game saja. Saya hanya main online saja. Ustadz saya tidak pernah marah pun. Bahkan bagi saya handphone, waliyadzubillahi ta'ala min dalik. Ya, jadi kita kena betul-betul dalam menjaga amanah, khususnya dalam mendidik dan mentarbiyah, karena murid-murid kita adalah anak-anak kita yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di masa depan. Ketika murid-murid kita menjadi anak-anak yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang ulama, yang saleh, para hafidz Al-Quran, maka pahalanya pun kita akan mendapatkan juga. Ya, kita akan mendapatkan doa mereka, kita akan mendapatkan bakti mereka, kita akan mendapatkan pahala yang mereka baca dari Al-Quran, yang amal yang mereka lakukan, pahalanya akan kita dapatkan juga insya-Allah. Jadi anak-anak mulai dari kecil ajarkan kepada mereka 3 hal, yaitu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah, dan membaca Al-Quran insya-Allah. Jadi ini kita akan lanjut lagi bacanya, tapi insya-Allah pada minggu yang akan datang nih. Udah panjang nih mukadimahnya nih. Di antara kita pada beberapa minggu yang lalu kita masuk kepada bab fasal tsani, bab yang kedua, sampai kepada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Ka'b bin al-Akhbar yang ada di Taurat. Jadi, dan beliau mengatakan bahwasanya sifat Rasulullah di Taurat itu, ya, sama seperti sifat Rasulullah yang ada di Al-Quran. Di antaranya adalah beliau tidak pernah berteriak, tidak pernah berkata kotor, ya. Wal bir syi'aruhu wa taqwa dhamiruhu wal hikmah ma'gulahu. Mengatakan wala mutazayyin bil fuhush wala qawalin lil khana usaddiduhu li kulli jamil. Aku menguatkan Rasulullah SAW dengan untuk hal-hal semua perbuatan yang baik. Wa ahabu lahu kulla khuluqin karim, dan aku menghibahkan atau memberi kepada Rasulullah SAW semua akhlak yang baik. Wa aj'alu sakinata libasah wal birra syiarah, dan aku menjadikan sakinah, tenang, adalah pakaian Nabi SAW. Pakaiannya Rasulullah adalah ketenangan. Maksudnya sikap beliau selalu tenang. Kalau kita melihat beliau SAW selalu tenang, ya, enggak terburu-buru. Ketika ada kabar menyedihkan, beliau tenang. Ketika ada kabar yang mendapat sesuatu yang sangat membahagiakan, beliau pun juga tenang, tidak terlalu berlebih dalam bahagia atau bersedih. Beliau sallallahu alaihi wasallam wal birra syi'arahu, dan syiar beliau, akhlak beliau, kebiasaan beliau adalah berbuat baik. Wa taqwa dhamirahu wal hikmata ma'qulahu was sidqa wal wafa' tabi'atahu. Was sidqa, jujur. Ya, wal wafa itu memenuhi janji. Beliau selalu jujur, kalau bicara jujur, enggak pernah berbohong. Beliau bergurau, ya, beliau bergurau, tapi beliau tidak pernah berbohong. Ana amzah walakin la akdzib, kata Rasulullah. Beliau bergurau, ya, tapi beliau tidak pernah berbohong. Satu ketika ada sahabat beliau yang berjalan di pasar, Rasulullah ada di belakangnya, dipeluk sahabatnya itu, ditutup matanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membeli sahaya ini? Siapa yang mau membeli hamba sahaya ini? Ini hamba sahaya, saya mau jual. Dia mengatakan, siapa nih? Saya bukan hamba sahaya lah, saya orang merdeka lah. Ini siapa nih? Dia mencium bau harum. Ini pasti Rasulullah. Tangannya sangat lembut sekali, baunya sangat indah dan harum sekali. Dia mengatakan, ya, aku adalah hamba sahaya. Oh, alangkah bahagianya aku kalau menjadi sahaya dan engkau adalah tuannya.
Rasulullah tersenyum mengatakan, dari mana kamu tahu kalau aku adalah Rasulullah? Kan aku di belakangmu, kata ya Rasulullah. Bau harummu sangat indah. Ya, semua orang tahu Rasulullah wa idza masya, ya, urifa min tibihi annahu qad marra fih. Urifa min tibihi annahu qad marra fih. Ada satu tempat nih, lorong, ada orang jalan, lorong, Rasulullah pasti pernah lewat sini nih. Tahu dari mana? Iya, baunya sangat harum sekali. Baunya, ini tempat ini dimasukin Rasulullah sebentar, Rasulullah keluar, tempatnya jadi harum. Rasulullah SAW harum. Dia mengatakan, oh ini masih Rasulullah sudah lewat sini nih. Kenapa? Karena baunya harum. Kalau ada orang mencium beliau, menjabat tangan beliau, ya, tangannya nih dibau harum tangannya. Sampai berhari-hari tangannya masih harum terus. Jadi orang mau mencucinya, sayang sudah megang Rasulullah, tak ada dicuci-cuci, dibawa lagi, ada harum terus. Ya. Asad ayadi gimana? Masad ayadi gimana? Qamarun. Boleh qasidah qamarun. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Qad qamarun. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Jadi itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidik, jujur, tidak pernah berbohong. Ya. Sedikit pun beliau tidak pernah berbohong. Bahkan beliau mengatakan al-kidbu yajurru ilal fujur, wal fujur yajurru ilan nar. Orang berbohong akan membuat kita berbuat maksiat. Kalau suka berbohong, maka akan membuat kita berbuat maksiat. Kalau udah berbuat maksiat, dia akan masuk neraka, waliyatubillah. Dan orang kalau sudah satu kali berbohong, dia akan berbohong lagi, dia akan berbohong lagi, dia akan berbohong lagi. Jadi kalau udah terlalu sering berbohong, susah dihilangkan. Penyakit, bohong adalah penyakit. Kalau udah terlalu sering, susah dihilangkan. Dia hal-hal yang tak perlu berbohong pun dia akan berbohong. Hal-hal yang tak perlu berbohong pun dia akan berbohong. Karena apa? Udah terbiasa dengan kebohongan. Jadi dari kecil biasakan, jangan pernah berbohong. Shadiq walau khasarah. Shadiq walau khasarah. Jadilah orang yang jujur walaupun rugi. Walaupun rugi. Ya, Ustadz marah. Kenapa ayo lambat? Tak buat kerja itu kan. Hanya berbohong dia. Sudah buat Ustadz tapi ini hilang. Kitabnya hilang, bukunya hilang, padahal dia bohong. Ustadz okeylah memaafkan, tapi Allah akan marah karena you berbohong, dan nanti you akan menyesal karena berbohong sekarang, nanti you akan bohong lagi, dan akhirnya you akan menyesal. Tapi kalau you jujur sekarang, ustadznya marah, mungkin you disebat sikit, tapi nanti setelah itu you akan perbaiki dan akan jadi baik. Ya, jadi jangan sampai berbohong. Ya, shadiq walau khasarah, walaupun ente rugi sekarang, walaupun pedih sekarang. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang hak, yang betul, yang jujur walaupun pahit. Ya, yang kedua adalah wafa. Wafa itu menepati janji. Menepati janji. Ya, al-wafa. Mana tadi dia dibilang sifatnya Rasulullah apa yang ada di dalam itu? Wal afu wal ma'ruf khuluquhu as-sidqa wal fa tabi'atuhu. Tabiatnya Rasulullah SAW adalah jujur dan wafa. Wafa itu selalu menepati janji. Laki-laki itu, ya laki-laki ke perempuan ke, kalau berbicara, ya hati-hati. Jangan berbicara kalau dia tak boleh buat. Jangan berbicara kalau dia tak boleh buat. Ya. Oh, insya Allah nanti saya nak buat inilah, saya nak kerja inilah, saya nak buat masjid lah, saya inilah. Oh, insya Allah nanti saya datang. Ada yang call, Ustaz tolong nanti datang ya sini. Okey, saya datang, saya ini. Dia tak datang pun. Oh, saya inilah ada urusan lain, ini. You cakap you nak datang.
You cakap you mau bagi sesuatu. Kalau nak bagi kawannya, okey nanti saya bagi sedekah, saya bagi hadiah buat you ini. Lepas tu tak jadi lagi. Dia bohong je. Enggak menepati janji. Jangan. Aufu bil uqud, bil uhud. Penuhi janji. Jangan sampai kita tidak memenuhi janji. Kalau kita tak mampu untuk memberi, jangan cakap. Kalau kita tak mampu untuk menjalankan, jangan bicara. Kalau kita sudah bercakap, berarti kita mampu usaha untuk jalankan. Berusaha. Kalau memang tak boleh betul-betul, minta maaf sebelumnya. Minta maaf, saya tak boleh bagi ini, saya ini, minta maaf. Paham? Jadi biasakan untuk tepat janji. Sudah cakap, selalu dipenuhi. Saya nak datang pukul 9, jam 9 datang. Karena wafa itu penting. Wafa itu adalah akhlaknya orang-orang mulia. Manusia mana you mau masuk syurga kalau tak ada wafa sama sekali? Paham? Dari kecil, dari sekarang, apalagi you penuntut ilmu, apalagi penghafal Al-Quran bohong. Waliyadzubillah. Penghafal Al-Quran bohong. Penghafal Al-Quran tidak menepati janjinya. Cakapnya tak boleh dipegang. Itu tanda-tanda orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza hadatsa kadzaba. Wa idza tumina khana. Tinggal nih tandanya orang munafik. Kalau dikasih amanat dia khianat. Kalau berbicara dia bohong. Kalau berjanji dia tidak menepati janjinya. Ini adalah tanda-tanda orang munafik. Orang kalau di dalam hatinya ada kemunafikan seperti ini bahaya. Kalau enggak menepati janji, kemudian dia selalu berbohong, kemudian dikasih amanat yang enggak memenuhi, maka hati-hati. Mungkin dalam hatinya ada kemunafikan. Jadi as-sidqu wal amanah tabi'atahu. Tabiatnya Rasulullah, tabiat atau kan tabiat. Di sini tabiat juga kan. Tabiatnya Rasulullah adalah jujur dan wafa. Kalau orang Rasulullah ada orang yang manggil, apalagi yang manggil orang miskin, segera tidak mengucap sesuatu kecuali ditepati oleh Rasulullah SAW. Kita biasakan hidup seperti itu. Kita biasakan akhlak yang seperti itu. Jangan kita bela terus diri kita. Jangan. Kita selalu membela diri kita. Tak perlu kita salahkan diri kita. Kita marahlah sama diri kita. Tegur diri kita. Kamu salah. Bertobatlah. Berbuatlah yang baik. InsyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada kita dan memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sebagai munasabah, kita baca qasidah, kita dengarkan qasidah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. قمر سننا به قمر وجميل سدنا به وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد وأما نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون
قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا ظهوره وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulub wa dawaiha wa afidal abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diaiha wa kutil arwah wa ghidaiha wa ruhil arwah wa sirri baqaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita tutup majlis kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.